أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhidul zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Liridha'illah wa bi syafa'ati rasulillah ila hadiyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahul 'azim wa ba'd. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, khususan yang terhormat Bapak Kepala SKB yang mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah, Bapak kula, guru kula, Bapak Woto yang kula hormati lan mugi tansah dimuliakan Gusti Allah, staf, guru, karyawan SKB yang mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam memperjuangkan anak didiknya dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada anak-anakku, adik-adikku, siswa-siswi SKB yang mudah-mudahan Allah jaga hatinya untuk senantiasa ngudi ilmu, menyelesaikan tugas wajibnya jenengan sebagai anak bangsa dan dzurriyyahnya orang tua. Yang saya cintai dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Oto yang memberikan kula kesempatan untuk sowan mriki, mudah-mudahan jadi asbab tambah seduluran dunia akhirat. Selanjutnya matur nuwun ya Allah, biqaulin alhamdulillah rabbil alamin, sebab pagi ini saya diberikan kesehatan untuk bertemu dengan panjenengan semua. Allah takdirkan yang ini kita bertatap muka, senantiasa Allah memberikan kita semua kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang kita semua nantikan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Dereng ngapunten Bapak Kepala SKB, Pak Woto dan seluruh guru, staf, karyawan dan siswa-siswi, keberadaan kehadiran saya mungkin mengganggu waktu dan aktivitas schedule yang sudah panjenengan catat, sudah panjenengan sistem dengan baik, karena perlu diberi telat. Kata saya ketika dengan Bapak Pak Woto bahwa saya itu Banjaripun dari kota naik masih kurang lebih 50 sampai 60 menit dari Banjar kota. Terus saya tinggalnya di pegunungan di dekat Dieng, makanya alhamdulillah pergi diparingi telat. Tidak apa-apa, ngapunten nggih, dimaafkan nggih, guguraken dosa lah insyaallah, dosa panjenengan. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya khusus Pak Woto host di bulan Ramadan itu semenjak dulu lah Pak Woto pirsa, semenjak saya masih gadis itu kalau bulan Ramadan saya mengadakan ngaji keliling. Jadi ngaji keliling itu tidak orang yang undang, tapi saya yang datang. Atas izin Allah, tahun ini berarti ada 20 titik. Kalau biasanya paling 15 titik, alhamdulillah 20 titik di Jawa Tengah. Dan yang khusus untuk Banjarnegara ada 7 titik, berarti 27 titik, 20 titik di luar tempat luar. Ada beberapa hal yang membuat pulau menjadi mengagendakan setiap tahun ngaji keliling. Maka kemarin Pak Moto ngendika untuk ngaji sini, saya bilang saya siap. Walaupun tadi malam saya tarling sampai rumah jam 2:30, jadi itu kira-kira pun sahur nih kok. Tapi kalau tetap matur siap, jam kira-kira mesti butuh makan siap. Kenapa? Kalau kelingan bahwa Hid Hashim itu nanti ngendika ngoten.
Jadi Mbah Wahid Hasyim itu kondang, setiap beliau ceramah, setiap beliau ngimami wirid, itu jamaahnya ratusan ribu, Mas. Kalau yang hadirin kan paling 1000 ya. Nah, kalau Mbah Wahid Hasyim itu ceramah, khutbah, ngimami wirid, yang hadir jamaahnya itu ratusan ribu. Baru dengar asmane Mbah Wahid Hasyim mau ceramah, mau khutbah, mau wirid, ngimami wirid, itu orang berbondong-bondong untuk datang jadi jamaahnya Mbah Wahid Hasyim. Akan tetapi Mbah Wahid Hasyim itu kondang sekali, setiap tetangganya seripahan meninggal dunia mesti beliau tunggu duduk tahlilan. Itu pasti, asal beliau sedang di rumah. Kadang beliau menyempatkan diri. Logikanya begini, tidak usah tahlilan. Afif mawon, Pak Kotoman, Afif mawon masih punya keegoisan ketika saya diundang di desa sendiri lah wong biana jadwalian ini sudah mana sih biane wong visit kae sing undang. Tapi kalau Mbah Wahid Hasyim tidak begitu. Bokan wis gugupa banget kudu mangkat tanggane seripahan, beliau datang. Mbah Wahid Hasyim itu siapa? Ayahnya Gus Dur. Santrinya ini sampai heran Mbah Yai, jenengan niku mungkin dalu badhe wonten pengaosan sing rawuh niku ewon. Wong paling tanggane jenengan iki sedan tahlilan wong 15 sing mangkat tuh dadakan jenengan kenarak-narak tindak. Bokten dalem apa istirahat nggih pengaosan mungkin dalu. Mbah Wahid Hasyim dikatakan, kowe ngerti empu ora? Empu itu apa Mas? Empu. Empu wong, empu tukang gawe gaman. Nggih, empu. Nggih. Terus empu itu tukang gawe gaman. Setiap wong atau empu ndamel gaman itu kan pasti landep. Orang anak empu gawe peso pokok apa kodol itu ora mungkin. Mesti empu ndamel gaman pasti landep. Pertanyaannya, nek setiap empu ndamel gaman niku landep, kenapa sampai ke dapur kadang nggo ngrajang bapak mau mboten komang? Sebabnya apa? Boten diasah, bener. Karena tidak diasah. Mbah Wahid Hasyim ngendikan ngomong dadi peso sing kendul ya ngomong. Aku emoh dadi gaman sing kodol, sebab aku diciptakan nang empuku kowe dalam keadaan landep. Angger ngasih kodol berarti kudu saleh empune ning saleh aku sebagai masalah. Ngendikanipun Mbah Ahmad Dahlan, beliau pendiri Muhammadiyah, ngendikan bahwa sejatinya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan bersih. Maka kalau bayi ini mati pulang ke hadapan ilahi dalam keadaan kotor, bukan salah yang menciptakan, tapi salah kita yang berpulang. Kenapa kok bisa kotor? Kita tidak tahu majelis mana yang sejatinya Allah terima, Allah berkahi, Allah berikan pahala. Maka saya tetap akan datang. Sinangso sing tak kaparin mau 15, sinangso nang kono mungkin yang para bisa naiki. Mau bulan puasa sih. Tapi mau menambah kue sing berkah kalau ganjarane akeh lan ditampan Gusti Allah dibanding majelis sing atusan niku mung pada tak amaring aku urung kinaruan anak ganjarane. Niku ketika di bawah Hasyim. Maka momentum bulan Ramadan ini saya jadikan khusus untuk senantiasa keluar ngaji walaupun orang diundang aku tekak aku maling perlu diundang asal dari wonten menjadi sebuah kebanggaan ketika di bulan Ramadan, di bulan yang khas ini bisa menyempurnakan ibadah dengan mengisi waktu-waktu luang seperti pada pagi hari ini. Maka adik-adik, bapak ibu guru, hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari panjenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di bulan Ramadan itu umatku akan dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan umat-umatku yang meraih keberuntungan di bulan Ramadan. Golongan yang kedua adalah umat-umatku yang diberikan kerugian. Jadi golongan yang pertama golongan wong sing beruntung, yang kedua golongan orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu? Rasul sampaikan, wong sing nelake pada karo batire. Kencote yang pada karo batire, tapi rusak ganjaran. Jadi orang yang merugi di bulan Ramadan sama-sama haus, sama-sama lapar, tapi tidak dapat pahala.
Lah orang yang beruntung di bulan Ramadan itu siapa? Orang yang di bulan Ramadan hausnya sama dengan temannya, ngelih pada karo batire, ini ganjaran orang pada karo liyane. Jadi pada ngelak karo ini ganjaran luwih akeh ketimbang liyane, padahal tak karone ngelak karo pada. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya dan panjenengan tidak menjadi golongan orang yang merugi di bulan Ramadan? Maka jangan sampai Ramadan kita semua rusak. Insya Allah siang hari ini akan saya sampaikan ada beberapa hal yang merusak ibadah puasa golongan panjenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan yang pertama, rusaknya puasa kalian disebabkan niat yang salah. Coba kalau tak tanya mas-mas, tanya mbak-mbak, niat panjenengan puasa di bulan Ramadan itu karena panjenengan kepaksa yang bulan wajib puasa, apa saking bungae sekali-kali ini wajib puasa? Yang pertama atau yang kedua? Apa orang yang jawab karena orang puasa? Jadi kalau yang pertama niat puasa sebab kena wajib nang bulan Ramadan kon puasa ya gelem ora gelem niat puasa. Yang kedua, lah sekali-kali wong Ramadan dia ora menang ninggal bulan, dadi nyetak niat puasa karena Allah sebabnya sekali-kali ketemu puasa. Nah, kalau di antara keduanya niki jenengan bingung mboten saged jawab, maka mumpung masih ada kesempatan dan masih ada waktu, monggo diperbaharui niat panjenengan. Sama seperti jenengan menuntut ilmu di SKB ini. Ada beberapa faktor jenengan sekolah di sini. Satu, mungkin karena sudah telat maka harus ambil paket. Dua, mungkin karena punya masalah. Masalah itu macam-macam. Faktor keuangan bisa, faktor apa saja bisa. Atau mungkin yang ketiga jenengan sekolah di sini karena anaknya simpera, atau ada yang lain. Ketika niat panjenengan kok karena 1, 2, 3, 4 yang tadi saya sebutkan atau yang tidak sempat atau tidak bisa saya sebutkan, tidak ada sedikit pun niat panjenengan karena Allah, maka sekolah panjenengan akan muspor, orang akan kembali. Tidak akan ada artinya sama sekali. Saya ditanya begini, anak-anak di tempat saya ngaji itu yang mungkin kurang lebih ada 150 orang. Jadi santri saya di rumah ada 150 anak ini yang mungkin itu berbagai macam niat masuk ke situ. Ada yang niatnya diwajibkan karena bapak kepala desa, jadi seluruh putranya perangkat wajib mondok. Ada yang karena memang milu batire, anak sing dipaksa nang wong tuane, anak sing ijik-ijik niku teng pondok wong tuane ngasih bingung darani ilang. Macam-macam. Anak sing karep dewek, anak sing karep wong tuane, anak sing karep kewajiban, anak perangkat niku betah mondok sedanten, ada yang macam-macam. Setiap anak yang saya tanya jawabannya, anu digeken make kan mondok, katanya. Anu digeken bapake kan mondok, anu nek mboten mondok terus mboten asal sekolah dan lain sebagainya. Ada beberapa anak yang jawab, kula kepengin mondok karena Allah, karena agama Allah. Ada mungkin sekitar 15 anak yang jawabannya seperti itu. Saya ditanya Bapak Ibu, Mas Mbak, 15 anak ini progres dalam waktu 1 bulan bisa ngapalakan lebih dari 1 juz. Tapi kalau yang tidak karena Allah bisa ngapal asal surat dan wangil banget. Dalam waktu 1 bulan ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, maksimal 3 juz dalam waktu 1 bulan. Kalau yang tidak karena Allah, ya orang tekan, buru-buru masih sejuz, 1 surat saja susah sekali. Nah di sini bisa kita bandingkan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau niatnya sudah tidak karena Allah, tidak akan berjalan mulus, sama dengan puasa. Otomatis karena tidak karena Allah, jenengan akan begini setiap puasa. Loh, jar gua orang puasa, ora tau ngelak kok bisa ngelak banget loh. Sebabnya belum karena Allah. Loh, anu orang puasa, ora tau ngelak kok bisa ngelak banget jam semene aja. Sebabnya belum karena Allah.
Jawa jenengan iki lagi puasa iki lho. Masih orang kepikiran dijig-jig bukan. Karena sudah karena Allah. Orang kalau sudah karena Allah, orang mungkin bukannya isi sejam mereka misi nyanding segala gesek karena sambelnya karo asem-asem karo sayur asem urungannya sama kolak dan sebagainya mesti disanding padahal isi sejam. Buka yaudah sulit temen ya. Sebab tidak karena Allah. Tapi kalau karena Allah, jenengan sampai gak ada waktu untuk ngedep panganan nanti dibuka masih sejam 2 jam karena sudah karena Allah. Ketika jenengan sekolah sudah karena Allah, tidak usah jenengan minta, 10 tahun yang akan datang jenengan ketemu saya dengan kondisi yang berbeda. Mungkin ada yang sudah jadi menteri, mungkin ada yang sudah jadi PNS, mungkin ada yang sudah jadi guru, jadi dosen, mungkin ada yang jadi pengusaha sukses. Itu sudah pasti, Mas Baik, sudah pasti. Sekitar 12 tahun, berarti 2011 itu kalau sampai sekarang berapa tahun? 2011 itu berarti 11 tahun. Saya ingat betul 11 tahun yang lalu saya kelas 1 aliyah. Saya ditanya sama ustadz saya di pondok, enggak cuma saya, semua. Alasan kalian mondok apa? Saya sendiri yang gak bisa ngasih alasan. Oh, bukan 2011 itu bukan kelas 1 aliyah, kelas 2 MTS, bukan kelas 1 aliyah, kelas 2 MTS itu 2008. Jadi semua santri ditanya, kenapa kalian mondok? Semua jawab alasan dan saya tidak punya alasan sama sekali. Ditanya terus sampai berkali-kali. Coba Viv, apa alasan kamu? Saya nggak tahu alasan saya kenapa saya pengen mondok. Saya kepengen aja. Saya rasanya senang aja kalau lewat, dulu saya MTS-nya di Karsidina di Pondok Miftahul Salam, Mas. Saya senang aja kalau lewat sini, saya lihat ada tulisan Pondok Pesantren Miftahul Salam besar sekali di pinggir sawah. Saya selalu bilang sama ibu saya, Bu, kalau pengen mondok ke mereka. Karena setiap lewat pasti saya dengar ada murotal, ada bacaan Quran diputar. Saya senang sekali. Saya merasa risih ketika pernah suatu ketika saya pernah suatu ketika kalau niku lagi nemet banget krungu Quran, bacaan Quran di sebuah masjid, guru ngasih rampung dipateni. Saya pernah mengalami itu dan terus sebel banget gitu. Jadi rasanya ada krungu anak murotal kok diputer terus, rasanya kan senang. Jadi saya nggak punya alasan apapun selain itu. Selain saya memang kepengen ngrungokna maca Quran gantinya. Jadi kali kan riyen dok jaman waktu SD nih Pak Woto perso lagi. Dina-dina ku yang krungu gendingan apa DB, ku nang lor kidul kulon wetan. Ku sebel orang-orang. Setiap baterainya asal dolan nonton ebek kan pendopo. Itu setiap kali rasanya itu sebel gitu loh. Sebab setiap saya lagi mudik ke tempat simbah di Magelang, itu dinten-dinten ningali lari sami ngaji kitab, dinten-dinten ngedengarkan lari-lari ngaos Quran. Jadi pikir saya, kayaknya ada yang urip nang lingkupane wong sing ewe, nyong akan rasanya adem terus, orang sebel terus. Rasa-rasanya pada waktu itu. Akhirnya karena saya nggak punya alasan, menginjak kelas 1 aliyah, berarti 2011 pada waktu itu saya baru paham bahwa tidak ada alasannya saya ini yang disebut cinta. Mungkin saya sudah mulai jatuh cinta kepada Allah karena saya nggak punya alasan untuk melakukan sebuah ibadah. Jadi puncak di mana jenengan mahabbah cinta kepada Allah adalah ketika jenengan ibadah dan jenengan tidak punya alasan. Dan setelah saya merasa bahwa saya ibadah dan tidak punya alasan apapun untuk melakukan ibadah, progres Mas. Maju meriki, tidak ada sedikit pun apa yang saya mau tidak Allah kabulkan. Dan pada hari ini sekalipun, dulu ketika saya di pondok di sekolahan saya anak yang paling sering dibully. Kenapa? Karena saya termasuk anak yang lahir bukan dari orang yang kaya raya, orang yang nggak punya. Di pondok itu saya sekolahnya nggak bayar, saya jadi pesuruh. Kalau bahasa pondoknya itu anak dalem Pak Kepala. Jadi saya itu tukang ngeriwangi ngomong putrane Pak Yai Bunyai. Saya tukang masakan lari-lari di pondok pada saat itu. Teman-teman saya saja saya nggak punya teman.
kecuali anak-anak yang sama-sama kerja di dapur, di dalam untuk masakan santri-santri. Yang lain bisa tidur enak, saya jam 11 merem, jam 1 harus bangun, cuci beras, cuci sayur, masak untuk anak-anak sepondok. Itu setiap hari saya lakukan, sampai teman-teman saya itu sering ngerjain kulo setiap di kelas pasti saya tidur. Karena saya kerja terus, supaya saya sekolah tidak bayar pada waktu itu. Dan pada hari ini Pak, teman-teman saya yang dulu Masya Allah, tidak hanya 1-2 orang, puluhan. Bahkan kalau dihitung mungkin ada 50 lebih teman-teman saya yang datang ke saya untuk minta pekerjaan kepada saya. Banyak sekali datang ke saya minta kerja, bayangkan. Padahal dulu saya nggak punya teman karena katanya saya orang nggak punya. Sekolah saja saya harus kerja dulu di dapur. Tapi sehari ini Mas Pak, lebih dari 50 teman-teman saya datang ke saya untuk minta pekerjaan. Jadi sukses itu bukan karena skill, tapi karena doa panjenengan yang tembus ke langit. Sekalipun jenengan punya skill yang Masya Allah, kalau jenengan gak punya mahabbah kepada Allah, gak akan jadi apa-apa Mas Bang. Tidak akan jadi apa-apa. Saya ingat betul dengan Pak Woto. Beliau ini sudah, walaupun mungkin kita jarang ketemu, tapi salah satu orang yang setiap saya doa pasti saya sebut namanya itu beliau. Beliau bikin tiang-tiang sebelah itu. Kenapa? Karena Masya Allah saya belajar sekali dari beliau. Beliau itu asal urusannya untuk ibadah, nggak ada satupun yang beliau harapkan kecuali mungkin ridhonya Allah. Walaupun tidak keluar dari mulut beliau, tapi saya paham beliau nggak pernah mengharapkan apapun asal itu untuk ibadah. Yang penting mungkin ya maksudnya beliau adalah yang diminta itu Allah. Saya ingat betul salah satu video saya di YouTube yang viral itu dulu pernah karena disyuting sama beliau waktu saya masih kecil. Itu pun beliau nggak minta apa-apa saya. Yang upload siapapun saya nggak tahu, tapi itu videonya beliau yang syuting saya waktu saya ceramah di Kalidono. Sampai detik ini pun orang-orang ketika saya katanya lihat dari YouTube dulu pernah, dan YouTube itu Pak Woto yang dulu nyonting saya pun nggak pernah ngasih uang Pak Woto untuk nyonting saya, nggak pernah. Dan saya yakin yang begini ini loh, yang nanti di akhirat ketika kita lagi cari-cari surga, beliau sudah ada di dalamnya. Allahumma harus karena Allah Mas Mbak, harus karena Allah. Kalau sudah karena Allah, gak ada perkara yang tidak mungkin, gak ada yang tidak mungkin. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, seperti halnya jenengan mungkin punya pacar nggak Mas? Punya ya? Nggak punya satu ya, punya 2, 3 ya. Jadi misal panjang punya pacar, kalau jenengan nggak punya pacar, kok pacar jenengan masih bilang begini, kamu hari ini cantik banget kok, aku jadi tambah sayang. Ngelombong, jelas ngelombong. Jelas, anak mami jelas banget ngelombong. Kamu hari ini pakai kerudung ngaji, cantik banget kok, aku jadi tambah sayang. Ngatus, jelas ngatus, jelas. Aku orang mungkin orang dari asli. Mereka kalau memang mahabbah, memang sayang dan cinta itu sampai nggak tahu alasannya apa aku bisa cinta sama kamu, nggak tahu alasannya apa. Gimana cerita tapi ya ini rahasia ya, jangan salah ya. Jadi saya punya suami, saya sama sekali tidak, sangat tidak mungkin kalau saya mencintai beliau. Sepertinya sangat tidak mungkin bahwa saya bisa mencintai beliau. Kenapa? Saya menikah dijodohkan oleh kiai saya dan istrinya suami saya. Ini sangat tidak mungkin kalau saya mencintai beliau. Saya ketemu dengan beliau saja ketika menikah. Sebelum menikah kami belum pernah bertemu. Saya sampai bingung pada waktu itu 2 minggu saya dilamar oleh 17 orang Pak Woto. Ya mata Paris. Mulai berbagi mati. Jadi yang 17 orang ini, yang 10 bujang dan duda itu sudah saya tolak di awal. Karena memang saya tidak mau menikah kalau tidak poligami. Sebab saya punya waktu 24 jam, yang 12 jam milik saya, tapi yang 12 jam sudah milik umat. Jadi kalau saya punya suami, suaminya cuma istrinya saya, ya kasihan kalau saya ngaji gak ada yang nyerpi kan. Jadi saya harus poligami. Yang 7 yang saya seleksi ini 3 laki-laki beristri. Yang 4 adalah perempuan. Yang melamar saya perempuan untuk suaminya. Dari 7 ini semua saya kasih pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah asbabnya apa jenengan mau dijodohkan dengan saya? Karena 7-7-nya semua perjodohan. Banyak yang
jawab sebab yang macam-macam tidak bikin hati saya seret. Ada yang jawab saya mau dijodohkan dengan Mbak Afifah soalnya pokoknya ayu. Percaya sekali sih ngomong itu ya mas. Nggak saya terima. Iya saya mau sama Mbak Afifah soalnya Bapak ketua ini pokoknya ini subur manakan. Ada lagi yang ngomong katanya, ya saya mau sama Mbak Afifah soalnya Bapak ketinggalan wong sing pinter melecuit dan lain sebagainya. Nggak ada yang saya terima. Dari 7 cuma 6 yang jawab. Ada salah satu yang belum jawab sampai pertanyaan itu nginep 2 hari. Maksudnya pertanyaan ini yang saya dino dijawab. Akhirnya saya tanya sama psikolognya, sama yang jodohkan. Beliau salah satu kiai di Pondok Al-Fatah Banjarnegara. Saya tanya, Gus, niki pripun kok ibu niki mboten jawab-jawab? Napa mboten badhe diterasaken perjodohan niki? Lajeng Gus ketika ngapunten iki soalé abahe dari suaminya beliau niku seproyek ke luar kota. Kondure 3 bulan malih. Beliau gak mau jawab lewat telepon, katanya mau langsung ketemu kali kula mawon. Dados ngentos sing nggih 3 dinten blah. Di samping itu kan di wingking masih banyaknya ngantri, Pak. Jadi saya pilihan Gus, nek kerso jawab nginjing nggih kula tenggo, nek badhe 3 dinten nggih kula cekapi mawon mboten usah dilajengaken kok tak nampi lamaran liyane. Kula ngoten. Ya mboten jual mahal didik lah ya. Akhirnya pada saat itu singkat cerita beliau pulang. Ketika beliau pulang, beliau datang ke Pak Yai. Satu jawaban beliau membuat saya akhirnya berdebar-debar hatinya. Jadi beliau bilang begini sama Gus, saya kalau ditanya kenapa kok saya mau dijodohkan dengan Mbak Afifah, kalau kok sebabnya dunia, saya bingung mau jawab apa. Saya ketemu sama Mbak Afifah baru sekali. Jadi ketika saya ngisi pengajian di desanya beliau nyambut. Saya datangnya telat ketika beliau nyambut, sedangkan beliau mau rapat di Pemda. Beliau turun, ketemu sama saya papasan kata, "Ngapunten nggih Nyai, kula kenapa priye tak tilar?" Nyung ira-ira raine acana, lajeng kula semawur, "Nggih monggo Pak Lurah." Nyung ira-ira kaya ora. Akhirnya dia mengatakan orang mungkin nyung arep seneng wong nyung belu liwatan. Pegang. Ada sebab ayune nyung dibujuk biayu banget. Jadi istrinya beliau cantik sekali, Pak. Cantik sekali, bahkan cantik beliau dengan saya. Aduh banget. Agar ngomong Suki, bojoku pun pengusaha. Jadi istrinya beliau pengusaha, punya Indomaret di mana-mana, punya toko besi dan lain sebagainya. Jadi istri saya kaya, pintar cari uang. Saya juga uangnya yang lebih ketika beliau. Jadi bukan karena itu. Ada sebab yang membuat saya mantap ketika istri saya menyebutkan nama Afifatul Rahmaniyah. Adalah 15 tahun yang lalu saya buat gedung dan baru jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Gedung masjid, gedung asrama 5 lantai, ada 3 gedung dan ada 2 lantai, 2 gedung, ada masjid besar sekali. Dan ketika istri saya minta dibangunkan itu, saya tanya sama beliau, apa tujuan kamu pengen bangun koyong ini bahu batok? Istri saya jawab, sabar Pak, mungkin sekedar malih kulo jawab, nek sampun dados. Setelah jadi, istri saya bilang, Pak, kulo kepengin benjing menawi kulo pun boten wonten kalian jenengan boten wonten ten griya niki kathah lare-lare sing ngapalaken Quran sing ngirimaken donga dhateng kulo kali panjenengan. Maka setiap ada warganya tanya, Bu Lurah niku badhe napa sih? Arep nggo pondok dilamani ibunya ini teka. Setiap ada orang tanya begitu, Pak. Maka kenapa saya mau dijodohkan dengan Mbak Afifah? Sebab ada 5 perempuan yang sudah ditawarkan ke saya. Satu-satunya yang mungkin bisa ikut mewujudkan cita-cita saya dan istri saya untuk melahirkan santri-santri yang menghafalkan Quran di rumah sebagai sangu saya dan istri dan mungkin keluarga saya nanti meninggal dunia adalah beliau. Makanya saya mau. Akhirnya dengan jawaban begitu kan hatinya deg-degan banget ya. Belum matur kali ibu pun niku mau tentang apa orang-orang wong di sini rambutnya musyawarah ibu nih Bayu banyak kaya orang mungkin bapaknya Allah banget kan orang mungkin. Nah kalau kau maju mungkin orang-orang kan malah seliver ya. Pada saat itu akhirnya kalau tapi iya surat-surat terus oke siap. Akhirnya kami besok akad nikah. Ketika besok akad nikah, ibu kulo nggak boleh. Tapi dia wongnya jebule wis tua banget deh gue. Orang tua sepinten Bu, lalu kalau yang BKC kayak 3 tahun. Jadi ibu saya lahiran 78, beliau lahiran 81, saya 96. Jadi lahirnya tak tua dan tercilik Mas ini. Akhirnya aku rumah dari mikir mana itu? Harus tua teman kaca kayak 12 tahun. Akhirnya malam saya istirahat.
monggo kula nyuwun tanggung jawab jenengan, tolong jadikan saya jatuh cinta terus dengan suami saya setiap hari apapun kondisinya. Wis mendang mikir ke, lah kok umpamane orang bertuan tok tapi ireng rongos ala lihat cilik sprine kayak gitu. Aduh, mending enggak ora duit barang kan rugi bandar. Pada saat itu pagi-pagi saya dimantapkan, saya tanya namanya beliau siapa? Nama beliau Khodam Muhammad Khodam. Khodam itu artinya penjaga. Maka saya pikir ya Allah, mudah-mudahan memang beliau akan menjadi penjaga saya di akhirat. Akhirnya saya menikah dan ketika saya lihat orangnya Mas, widuh, padahal jadinya kan tua banget orang Pak Lomo ini lah, dong. Karena negara kan dibagur kan ada gitu. Boleh ngomongin bagus, ganteng, ilmu Jawa, putih, bersih, suki manunya. Jadi komplit lah. Di sini saya baru yakin bahwa ketika kita sudah lihat karena Allah, Allah akan kasih bonus. Jadi mau ganteng, sudah duit, baik hati, dan maaf, kami kan poligami. Bapak istrinya nggak cuma saya, tapi dua, ada ibu, ada saya. Selama perjalanan poligami, Pak, saya belum pernah clash dengan istri pertama. Sama sekali belum pernah. Rumah kami tidak satu atap, cuma setiap hari bareng. Bisa dibayangkan seberapa dekat rumah kami. Jadi kami punya rumah ada hadapan, terus ada jembatannya. Jembatan itu digunakan untuk gantian bermalam, Bapak. Iya, oke. Jadi tidak satu atap, terus setiap hari ketemu. Ini pengadilan yang mana? Hari ini itu seharusnya jatah saya, jatah malam saya. Sudah dari kemarin sudah jatah malam saya. Tapi kalau tadi malam saya ngaji, sekarang saya ngaji, nanti sore saya ngaji, besok pagi saya ngaji, besok malam saya ngaji. Saya matur sama ibu, saya matur sahur tadi. Bu, titip bapak nggih. Ngenjing nek kula pun nampung ngaos kantor kedosan. Ibu ya siap mi. Bu enjing ibu pun WA. Mi ibu ngenjing badhe tak keluar kota, kok mi ngenjing kondur napa boten? Nggih kula langsung Bu, napa tak sarutan gasik mawon. Niku hal biasa. Boleh kapan-kapan Mas Mbak kalau bisa lulus dari sini mau mondok di tempat saya nanti dan lihat sendiri. Tidak pernah ada kan sama sekali. Kalau saya sedang ada masalah dengan bapak, saya ceritanya ke ibu. Ibu ada masalah dengan bapak, ibu ceritanya ke saya. Karena semua sudah diniati karena Allah. Poligami perkara yang paling susah. Tidak usah poligami. Punya istri satu saja sulit. Tanya Pak Bapak. Tanya Pak Wong. Punya satu saja sulit. Lah kok punya dua? Tapi kamu tidak pernah ada clash konflik sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makan ya satu meja. Karena bapak tidak pernah mau makan kalau tidak bertiga, kalau tidak satu meja sekeluarga dengan istri-istrinya dengan anak, beliau nggak mau dah. Makan semeja, pergi-pergi bareng, jenguk anak-anaknya kan berarti banyak, anak dari saya dari ibu, jenguk anak bareng-bareng. Ada apa misal kondangan Pak Lurah kan Lurah ketemu ibu Lurah loro tiga itu. Dan ini bukan masalah yang gampang nih. Pernikahan poligami itu harus melalui sidang di pengadilan dan lain sebagainya. Nah, ambil sidang di pengadilan agama Banjarnegara juga bertiga sampai hakimnya itu orang yang ngomong apa-apa. Lah nyok takon apa wong pergi setiap yang ditanya bapak yang jawab ibu, yang ditanya bapak yang jawab ibu. Jadi sudah akhirnya ketok palingnya cepat. Maka kami diberikan kemudahan. Doakan mudah-mudahan kami selalu istiqomah. Allahumma. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa ibadah karena Allah? Supaya Ramadan ini tidak rusak, biar kita bisa sempurna Ramadannya karena Allah. Yang pertama, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu. Kalau kalian ingin senantiasa bulan Ramadan kalian sempurna, sebab niat kalian baik, niat kalian benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hiasilah lisan kalian, hati kalian, pikiran kalian, telinga kalian dengan wirid dan Al-Qur'an. Semua sudah bisa baca Quran? Insyaallah sudah nggih. Maka kata Allah ketika kalian di bulan Ramadan, kata Rasulullah di bulan Ramadan kalian membuka Al-Qur'an, buka saja. Kenapa bahasanya dibuka? Orang kalau sudah buka Quran pasti kepingin baca. Tapi kalau punya niat buka, kepinginan buka beora, itu otomatis orang bakalan maca. Gimana? Buka Al-Quran. Tapi saya nggak bisa baca, Mbak Afifah, saya nggak bisa baca Quran, terus gimana dong? Yang penting jadikan buka. Walaupun yang dibuka Al-Baqarah jadikan bacanya pun wallahu ahad, orang apa? Yang penting jadikan buka. Terus buka. Jadikan buka sambil baca surat yang jadikan hafal. Karena belum bisa baca, jadikan terus buka. Disitulah terpancar nurun ala nur. Quran itu adalah cahaya, memberikan penerang bagi siapapun di antara kalian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca, panjenengan tolong semua menirukan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil aziz ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha aywaja ulaika fi dhalalim ba'id. Sadaqallahul azim. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1, ayat 2, ayat 3 dalam kitab Tafsir Jalalain, bahwa sesungguhnya aku memberikan Al-Quran kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat-umatnya sebagai penerang dari kegelapan hati umat-umatnya Muhammad. Jadi Al-Quran Allah ciptakan sebagai penerang. Kenapa? Sebab Allah ngendikan di ayat kedua, sejatinya orang yang gelap hatinya adalah golongan orang-orang yang akan meraih celaka dunia akhirat dari aku, kata Allah. Orang celaka itu susah apa mboten Mas? Susah mboten Mbak? Susah. Kita nonton kecelakaan saja ikut perih rasanya. Kayak dong zamannya Vanessa Angel kalau Bibi ini kamu meninggal dunia di tol. Kita nonton tok ikut sedih. Sampai sekarang saya kalau mau ngaji kok lewat tol, enggak pernah dianterin ayah, ngaku lagi. Lah kok senengnya nonton mati cewek kan seneng ayah. Itu padahal cuma nonton, tapi traumanya sampai sekarang. Waktu di Balikpapan ada truk tronton sing belandrang di lampu merah pagi-pagi, ingat ya berita itu ya. Itu sampai sekarang Pak Woto. Saya kalau di lampu merah itu pada nguri bawa tronton. Itu setiap kali, padahal cuma nonton. Sebegitunya magnet dari mata kita melihat celaka di depan mata, sampai ketakutan kita itu masya Allah, padahal guru nonton toh. Bahkan tidak sedikit, ini biasanya pemadun, tidak sedikit perempuan ketika dia mempunyai kisah pilu, kisah sulit, kisah galau di masa lalu, itu akan akan berpengaruh dengan masa depannya. Jadi misal pernah ditinggal pas lagi sayang-sayang. Ketika jenengan punya ganti pacar yang baru, kita bisa lu ditinggal turun, bisa kan lu ditinggal ngapa ini? WA-nya masih lebih sangat dan kamu di mana sih? Di mana pada ditinggal turun. Nah, itu yang namanya orang manusia itu biasa
sebagian besar punya trauma yang tinggi ketika melihat kejadian yang tidak enak di depan mata. Apa mana kau masih kelakuan anak pakai dewe? Lesing Allah gambarkan ini bukan hanya kesulitan dunia saja, tapi kesulitan dunia akhirat. Bayangkan betapa traumanya kita, betapa perihnya kita, betapa lukanya kita ketika kita langsung melihat celaka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Gurnang dunia dok biru kayak kata saya, apa nih kau tekan akhirat? Maka di ayat ketiga Allah sampaikan, orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang terlalu sering mengutamakan urusan dunia dan mengakhirkan urusan akhirat. Maka kalau jenengan kepengen Ramadan ini sempurna ibadahnya, jangan sampai lupa waktunya diisi untuk membaca Al-Quran. Minimalnya buka Al-Quran. Tadinya saya nggak ngandel mas, orang ngandel 2012 ketika saya mau lulus aliyah, Abah Yai itu mengumpulkan semua santri-santrinya, ditanya cita-citanya apa. Anak sing jawab pengen jadi dokter, anak sing jawab pengen jadi guru, anak yang jadi dosen dan sebagainya. Saya satu-satunya santri yang jawab, bah, kalau pengen jadi wong sugih. Nyontok sing jawab ini. Sampai teman-teman saya itu belum pengen jadi wong sugih, pengen jadi apa kek? Aja mimpi sih, bisa nih sugih gina ngarkonya bergawe, kok pengen jadi apa? Nggak, saya cuma pengen jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu nggak harus jadi dokter kok. Jadi orang kaya nggak harus jadi pengusaha. Asal Allah ridho saya kaya, pasti saya akan kaya. Kenapa kalau saya punya cita-cita jadi orang kaya? Dari sejak kecil, saya itu kalau misal main bawa kerupuk satu. Teman saya yang ikut main ada 3, maka kerupuk itu harus bagi 3. Saya nggak, anaknya nggak bisa kalau makan apa temennya nggak ikut makan. Bisa dititipin jenengan kalau saya di pengajian. Saya tidak pernah minum selain air putih. Kenapa? Karena jamaah yang lain pun minumnya air putih. Paling orang kudu ketika saya minum apa, misal saya minum teh atau saya minum susu atau minum apa, jamaah yang lain punya air putih, saya nggak mungkin mau. Jadi saya maunya apa yang mereka makan, saya juga makan. Intinya nyongki fungsi paling seneng dundung. Lah pamane kok kerupuk lah kok bojo minum barengan. Jadi memang ini sudah dari dulu begitu. Lah otomatis agar nyong kepengin batin melu duwe apa sing nyong duwe kan iku kudu dadi wong sugih. Nek nyong ora duwe luwih kepribadian orang akeh paling batin kan begitu logikanya. Maka saya punya cita-cita saya harus jadi orang kaya. Abahnya ini nikah. Di antara cita-cita anak-anak santri semua yang yang disampaikan ke Abah, satu-satunya cita-cita yang paling mudah diraih adalah cita-citanya Afifah. Bukankah yang paling mudah jadi dokter karena keton gitu loh. Ngerti caranya jadi dokter kayak gini. Bukankah yang gampang jadi guru karena tahu cara jadi guru kayak gini. Anggar kepengen jadi wong sugih kan urung mesti. Cara sing kepriwe sing jitu bisa mereka jadi sugih. Kata Abah, sebab jadi wong sugih orang kudu sekolah dokter di situ. Sebab jadi wong sugih orang kudu sekolah pendidikan di sini. Sebab jadi wong sugih orang kudu jadi PNS di sini. Jadi wong sugih syaratnya wong siji, Allah ridho. Nek Allah ora ridho, mau orang cengking bolak-balik orang mungkin jadi wong sugih. Caranya kepriwe Bah? Abah ngendikan, cara yang paling jitu nak pengen aku jadi wong sugih, minimal hafalan murojaah sehari 1 rai. Minimal deres rong dina wis sejus. Jadi 2 bulan minimal harus hatam 1 kali. 2 bulan 1 kali hatam minimal. Itu paling sedikit. Mikirnya mikir. Lah wong murid kowe nek kon deres Quran bae, apa yang gane ora itu kan ora dikon barang. Mikirnya yang lagi lho. Ngene kok terus bae. Abang ngendikan dilakoni dhisik. Angger wis dilakoni kok tambah sugih balik mengono sapa? Teganti nang nyong anak bojomu tekan matine tak empani nang aku. Abang jamin bahwa orang yang setiap hari dihias dengan Quran, dia tidak akan jatuh miskin, tidak akan jadi fakir. Akhirnya saya lampahi mas, saya lampahi setiap hari saya gaungkan Quran, saya murojaah minimal 1 hari serai, minimal 1 hari saya baca setengah juz, 2 hari 1 juz. Kalau sedang Ramadan begini ya bisa sedina bisa juz, masya Allah. Di istiqomahkan. Maju riki, bukan maju tambah kere, tapi maju tambah sugih. Ya gimana sombong bisa sekiting. Kalau hitungannya Pak Foto, aksi Indosiar saya kalah. Orang tuh menang loh, mesti sering nonton gitu. Jelas sama ngerti nyongkin aksi Indosiar kalah Pak kepala. Saya juara 4. Tapi kalau jenengan bisa lihat jadwal saya di rumah, Lebaran 2023 yang kosong itu tinggal 4 tanggal saja. Lebaran tahun depan bukan Lebaran besok. Cuma tinggal 4 tanggal yang kosong. Jadwal saya itu kalau sama yang menang setelah dia makan sombong sedikit ya. Di sini saya baru tahu bahwa oh iya
bener sugih. Oh berarti maksudnya Pak Sugi akeh sing undang apa paling kata no, bukan begitu. Jadi kan bisa tanya dengan orang-orang yang sering undang saya, apakah Afif Vivi kalau diundang mesti terima amplop? Tidak. Lah terus konotasi sugih maksudnya bagaimana? Saya ingat betul ngendikannya suami saya bahwa sugih itu orang bisa diukur sekarang mobilnya pira, umai kayak apa, hartanya sepira, duitnya nang ATM mana pira, tapi sugih itu gambaran dari ketika kamu makan apa dan rasanya bagaimana. Ketika kamu makan sego jelantah uyah, kok kamu makannya dengan bersyukur, maka akan terasa jauh lebih nikmat daripada dengan makan kambing guling, nasi bakar, atau KFC atau apalah di restoran yang paling mewah sekalipun, tapi dia dengan makan tidak dengan rasa syukur, maka nikmatnya tidak ada sama sekali. Orang kaya tidak harus yang uangnya banyak, tidak harus yang hidup bantaran uang. Jenengan punya kesehatan, makan apa-apa enak, itu termasuk kaya. Yang lain punya uang mau makan enak gak bisa karena penyakitan. Gimana? Iya. Gak harus kaya itu uangnya banyak. Di sini saya baru paham. Oh betul. Abahnya nyampaikan, kamu kalau dalam Quran kamu akan menjadi orang kaya. Nyatanya banyak orang nyawang saya hidupnya susah, padahal saya sangat bahagia. Tidak sedikit saya dengar cerita, kayaknya Afif hidupnya susah dan seperti itu. Sama sekali tidak. Saya sangat bahagia. Orang nyawang saya kekurangan, tapi alhamdulillah saya selalu cukup. Bahkan di titik paling rendah sekali. Wah, Pak Woto paham sekali. Saya pernah di titik yang paling rendah. Dan ini saya ceritakan sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahunan yang lalu. Saya itu mengalami sebuah masalah yang saya pikir mustahil saya akan mengalami itu. Mustahil saya akan mengalami itu. Dalam konteks itu, saya orang yang paling taat. Dalam konteks masalah itu, saya orang yang paling taat. Ibaratnya Pak Kepala saya tidak pernah punya cacat untuk masalah itu. Tidak pernah punya cacat. Saya paling hati-hati dengan masalah itu. Karena saya sudah punya pengalaman yang tidak baik dari keluarga besar saya, maka saya untuk masalah yang satu itu saya sangat berhati-hati. Tapi kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahun yang hampir kurang lebih 4 tahun yang lalu, saya mengalami sebuah masalah yang tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Dan tahukah dengan kenapa masalah itu datang? Ketika 2 bulan dalam setiap hari berturut-turut jadwal saya padat sekali. Sampai saya dari sekolah aja tidak pernah. Yang biasanya saya 2 bulan minimal saya khatam 1 kali, dalam waktu 2 bulan saya 2 juz saja tidak ada. Setelah lewat 2 bulan, Allah berikan saya masalah yang sangat dahsyat yang membuat saya mungkin sampai jungkir balik kurang lebih 3 tahun. Jungkir balik. Dan selama 3 tahun itu saya dandani lagi. Minimal 2 bulan saya khatam Quran. Terus saya dandani lagi. Progres Mas Mbak. Ternyata gak ada yang bohong, jaminan Allah. Allah bayar total. Allah kembalikan apa yang saya rasakan begitu dahsyat sakitnya dengan kebahagiaan yang mungkin kalau saya ceritakan gak akan cukup waktu bertahun-tahun namanya untuk saya ceritakan. Atas izin Allah. Karena apa? Karena Al-Quran. Al-Quran itu sekali jenengan istiqomahkan dalam hati panjenengan, maka akan memudahkan urusan jenengan. Tapi sekali saja jenengan abaikan Al-Quran, hidup jenengan gak akan tenang. Maka kalau jenengan masih banyak gundah gulana, sering galau dan lain sebagainya, teman gonta ganti pacar sampai 7 kali, jenengan belum laku juga misal, maka mungkin dipikir, oh mungkin aku kurang beres Quran. Atau justru karena jenengan tidak laku itu sebab jenengan senang beres Quran, sing gonta ganti pacar, sing orang pernah beres Al-Quran. Mungkin panjenengan punya gaji tidak seperti teman yang lain, padahal usaha panjenengan dahsyat sekali tidak seperti yang lain. Diingat-ingat mungkin karena panjenengan kurang yang beres Al-Quran, kurang yang beres Al-Quran. Maka mulai itu dan saat menikah, kalaupun tidak bisa baca Quran, minimal buka saja kitab Al-Quran, jenengan belajar, mumpung masih ada kesempatan. Mudah-mudahan paling istiqomah. Allahumma amin. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ibadah karena Allah? Rasulullah SAW berikan berbahagialah kalian dalam ketika kalian didatangi waktu berbuka puasa. Jadi kalau mau masuk buka puasa, jangan sekali-kali jenengan suguhkan dengan amarah. Orang sedikit wong nek arep buka karo jengkel. Kopi ini dibuka karo kopi ini mana? Biasanya begitu. Mungkin jenengan kepengen sayur asam atau kepengen makan, ibune ora dateng urung rampung. Masuk gane mau misal karo mateng-mateng. Jangan sekali-kali panjenengan buka puasa dengan amarah. Jangan sekali-kali. Karena itu menandakan jenengan ibadah buat karena Allah dan akan rusak puasa panjenengan. Ketika mau buka, jenengan harus dengan kondisi yang sangat bahagia. Tahu kan panjenengan?
ketika jenengan mau buka, Allahu Akbar, jenengan minum, gelak terus jenengan ucap, alhamdulillah. Lawang swarga sing maune serak, ijik-ijik buka, ngip. Nyesek jenengan buka kok, alhamdulillah, ngip. Lu yang maning terus nambani setiap jenengan berbuka dengan bahagia. Ada kisah ini menarik sekali dan saya paling senang kisah ini. Saya pasti ceritakan kisah ini kalau saya sedang bareng suami di perjalanan. Misal saya di perjalanan kok sudah waktunya buka, tapi isinya mobil, mesti ceritanya masih bojone kosong. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah yang paling manja, istri Rasulullah yang paling manja dan paling pencemburu, Aisyah. Suatu ketika ini waktu bermalamnya Aisyah dengan Rasulullah pada saat bulan suci Ramadan. Aisyah setelah beliau masak menyiapkan makanan untuk Rasulullah, beliau kerikati kamar. Banjur setelah kerikati kamar, beliau teman-temannya Aisyah itu ketok-ketok pintu. Ya Aisyah, karena boten mirang, beliau masuk ke dalam rumah dan hampir masuk ke dalam kamarnya Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, aja berbunuh oh kamarnya mangguko, bilangannya kan juga dikundur kok. Akhirnya temannya diusir. Sampailah selesai kamarnya dibersihkan, ada maghrib. Aisyah langsung meneteskan air mata. Aisyah itu kalau sedang bahagia keton banget, anda lagi sedih ya keton banget. Kenapa dia menangis? Nah, habis maghrib kanjeng Nabi dereng kotor. Ijik-ijik totok-totok, assalamualaikum warahmatullah. Si bikin nangis langsung pipinya kemerah-merahan. Si Aisyah medal dengan raut yang bahagia membuka pintu. Alhamdulillah, kata Aisyah. Lajeng Aisyah puter badan mau ambil kurma dan air putih, dan kanjeng Nabi ditarik, diciumlah Aisyah. Masuklah Aisyah, lalu Aisyah keluar rumah mengambil sendalnya kanjeng Nabi dengan bibir yang basah. Temannya bertanya, kamu kok seneng banget? Jadi lambenya teles kenapa? Aisyah jawab, teles buka. Maka sahabat yang mengatakan, Abu Bakar Siddiq pernah berkata, sesungguhnya siapapun di antara kalian yang mendapati waktu berbuka berbahagia sampai merona pipi kalian karena bahagia didatangi buka puasa, kalian akan dimudahkan dan dipercepat pembukaan pintu surganya kelak di akhirat. Allahumma. Dan biasanya ini adalah trik mangan permen, trik men agar nang mobil binora mandek boleh buka tiang bombay. Wah, bojone mari pacare ora. Itu kisah nyata. Jadi masya Allah, setiap buka puasa kok dengan bahagia, maka sama saja dengan kita melebarkan pintu surga. Jadi mulai nanti ya Mas Bagi, bukalah dengan bahagia. Dengan bahagia. Misal kok Mas apa bapak-bapak masakannya di rumah ibu belum cawes, ibunya belum selesai masak, ya bapak-bapak tinggal ngerti kok, ya mesti tinggal ngejadiin ya, mau balik kira harus makanan. Nah, terus makan macam orang, oh juga ini mau apa, boleh, ini terus puasa, boleh dan lain sebagainya. Jangan, ampun dimakan ya, supaya buka puasanya dengan bahagia. Amin, Allahumma. Sampun ya. Demikian, mudah-mudahan puasa kita semua sempurna, tidak ada cacat-cacatnya. Mumpung masih ada kesempatan Mas Mbak, masih ada waktu, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Entah di malam yang mana Allah mudah-mudahan ridhoi, asbab ibadah puasa kita Allah terima, sehingga kita bisa masuk surga melalui babur royan, pintu khosnya orang-orang yang sempurna puasanya di bulan suci Ramadan. Ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan, izin Pak Woto, Pak Kepala. Yang pertama, untuk Mas Mbak sekalian yang kiranya mau mondok di pesantren, silahkan di pesantren kami buka pendaftaran santri baru gelombang 2. Biayanya berapa? Gratis. Mondoknya gratis, mungkin makan semua gratis kecuali sekolah. Ada sekolahnya, ada SD negeri, SMP negeri, SMK negeri. Khusus untuk SMK-nya gratis, kalau SD SMP biaya. Tapi kalau negeri kan lebih murah. Nih, silahkan menerima pondok pesantrennya gratis. Usianya berapa? 9 sampai 20 tahun. Silahkan. Syaratnya apa nanti bisa diundang Pak Foto untuk saya sampaikan. Tempatnya di Banjarnegara, Desa Kaliares, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Tahun Pak Lurah Kaliares. Pondoknya namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Khotam Andalas. Jadi kenapa kok Andalas? Karena Bapak beliau yang ini kan ada Persatuan Sepak Bola di Banjarnegara. Jadi
di Andalas FC. Oke, kemarusan gerbangnya bal. Jadi pondoknya itu di atasnya debulannya gede banget karena memang beliau dulu adalah pelatih timnas dan punya persatuan sepak bola di Banjarnegara. Jadi monggo kalau anak-anak santri kami laki-laki itu wajib senang bal-balan. Dan di tempat kami ngajinya itu tidak hanya ngaji apalan tok Pak, tapi ada ngaji alat, ngaji kitab. Kalau kitabnya belum lulus mereka tidak boleh hafalan. Setelah itu baru naik ke kelas hafalan. Dan di tempat kami setiap santri wajib untuk bisa khitobah, harus bisa ceramah. Alhamdulillah santri kami ada yang lolos di aksi Indosiar. Mohon doa dan dukungannya. Tadi pagi tampil dan besok akan tampil lagi. Beliau Alif Sylvia dari Padi. Mohon doa dan dukungannya nih, mungkin SMS dan phone di aplikasi video.com ditonton nanti sahur, namanya Alif Sylvia. Buat saya mirip nyong anak kami deh. Jadi beliau itu hafidhah, beliau juga qori. Jadi tempat kami pun ustadz-ustadzahnya semua hafidhah dan insya Allah tilawah bisa. Jadi alhamdulillah santri kami yang satu ada namanya Mukhtar Arif, beliau dari Bandung, itu kemarin juara 1 tingkat nasional yang menyelenggarakan RRI khutbah di juara 1 kemarin di Aceh. Terus yang satu Ustadzah Alif Sylvia ini beliau dari Pati, beliau juga hafidhah mungkin 30 juz, masya Allah. Doakan mudah-mudahan paling istiqomah. Pagi-pagi ditonton ya, kalau punya pulsa di SMS, kalau punya aplikasi video.com jenengan vote di sana bisa. Silahkan penawiran seakan ngaji, mondok sahabat waliullah dan Banjarnegara biar jadi ustadzah, silahkan, mudah-mudahan Allah memberikan itu. Sama kata, mari kita semua sama-sama berdoa. Oke, mudah-mudahan Allah kabul doa kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashhadu al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashhadu al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يعافي ويكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين يا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا وانجى المصطفى الله فرج علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات وبالأخص اسلام kalimagar Allahumma salli qasidina wa abi hajatina khusus yang hadir pada majelis yang hari ini wa ufawidu amri Allahumma bashir bil ibad hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim rabbi hamdil shalihin rabbi hamdil shalihin rabbi hamdil shalihin حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اشفع لنا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا يوم الزحام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suku ibadah, suku binang male kalau di jalan ketemu jangan lupa panggil Amin Pak. Takutnya saya nggak kenal nanti dikira sombong dengan yang panggil, kadang saya nggak bisa dari satu-satu apalagi pada pakai masker. Nanti kita apa lagi? Nanti nunggu sangat sampai ditambah suami buatan pergi supaya dapat dipangapunten. Usik nafsi bitaqullah wa qul munafiqin akum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة